가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang arti penting dan manfaat manajemen kinerja, menjelaskan permasalahan dan tantangan khususnya di sektor aparatur, isu strategis manajemen kinerja, pengertian manajemen kinerja dan manajemen kinerja. Manajemen berasal dari kata to manage yang diartikan dengan mengendalikan, menangani atau mengelola. Secara umum, pengertian manajemen adalah mengelola suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Kinerja sendiri adalah suatu hal yang berorientasi ke masa depan, disesuaikan dengan spesifik berdasarkan kondisi khusus dari setiap organisasi atau individu dan didasarkan atas suatu model kausal yang menghubungkan antara input dan output. Selanjutnya B. Tantangan manajemen kinerja. Tantangan yang dihadapi manajemen kinerja adalah kecenderungan yang dihindari baik orang manajer maupun pekerja, dan mereka memiliki alasan masing-masing di mata manajer. Manajemen kinerja merupakan tambahan beban kerja di samping manajemen tugas yang selama ini sudah dikerjakan. Sementara itu, pihak pekerja masih banyak keraguan karena belum memahami sepenuhnya akan manfaat manajemen kinerja bagi dirinya sendiri. Selanjutnya C. Manfaat manajemen kinerja. Manfaat manajemen kinerja bagi organisasi adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dan lain-lain. Sedangkan manfaat bagi manajer mengupayakan klarifikasi kinerja dan harapan perilaku. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu manajemen kinerja adalah kegiatan yang mengkaji ulang kinerja secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja lebih lanjut. Tujuan manajemen kinerja ada 3, yaitu diantaranya tujuan strategik, tujuan administratif, dan tujuan pengembangan. Prinsip-prinsip dasar manajemen kinerja adalah kejujuran, pelayanan, dan tanggung jawab, bermain rasa kasihan, perumusan tujuan, konsensus, dan kerjasama, berkelanjutan, komunikasi dua arah, timbal balik. Kepemimpinan kinerja, pendekatan sistem dalam manajemen kinerja, konsep manajemen kinerja dan manajemen kinerja, menjelaskan dimensi kinerja bagi organisasi, menjelaskan strategi dan faktor penentu keberhasilan kinerja. Pengertian kepemimpinan kinerja. Kepemimpinan kinerja dapat didefinisikan sebagai suatu proses kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tugas atau objektif. Dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas sistem dan proses manajemen kinerja. Strategi dan konsep kepemimpinan. Kepemimpinan kinerja, strategi dan konsep kepemimpinan kinerja. Strategi manajemen kinerja. Strategi merujuk pada metode yang digunakan untuk menjadi tujuan jangka panjang. Strategi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu strategi generik, yang kedua strategi utama atau biasa disebut grand strategi, dan strategi fungsional. Strategi manajemen kinerja, strategi merujuk pada metode yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya kesimpulan. Saat ini kondisi semakin kritis sehingga menuntut penyediaan produk secara tepat waktu, sehingga menyebabkan perusahaan harus melakukan antisipasi agar tidak kehilangan pelanggan. Menggunakan soft
manajemen kinerja. Pengertiannya merupakan proses sistematis untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengelolaan kinerja individu dan tim. Fokus pada keselaraan antara tujuan organisasi dan kontribusi tiap individu, melibatkan pengukuran, pemantauan, evaluasi, serta pengembangan kapasitas kerja. Konsep kunci dalam sistem melalui input, proses, output, feedback. Lingkungan eksternal sangat mempengaruhi strategi dan keputusan internal organisasi. Keterkaitan antar bagian membantu diidentifikasi masalah dan solusi lebih cepat. Pendekatan ini memudahkan manajer dalam melihat organisasi secara holistik. Selanjutnya ada strategi manajemen untuk meningkatkan kinerja, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, menerapkan sistem penghargaan yang adil dan transparan, menyediakan pelaksanaan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas kerja, membangun komunikasi dua arah antar manajemen dan karyawan. Penilaian kinerja yang efektif. Yang pertama, relevansi. Penilaian terkait langsung dengan sasaran organisasi. Yang kedua, sensitivitas. Mampu membedakan kinerja efektif dan tidak efektif. Yang ketiga, reliabilitas. Konsentrasi hasil penilaian. Yang keempat, aksesibilitas. Dapat diterima oleh semua pihak. Yang terakhir, praktikalitas. Mudah dilaksanakan dan dimengerti. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut ialah strategi manajemen yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kinerja. Strategi ini melibatkan perencanaan, pengembangan tim, dan komunikasi yang efektif antara manajer dan karyawan. Penerapan strategi yang baik dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan serta menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Materi yang keempat adalah strategis, planning, dan manajemen, model, teknik, dan analisis. Perencanaan strategis dan manajemen strategis merupakan dua pilar utama mendukung kesuksesan organisasi dalam menghadapi tantangan di dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif. Kemajuan teknologi, perubahan regulasi, dinamika pasar, serta pergeseran pola konsumsi menjadi faktor-faktor terus mempengaruhi bagaimana organisasi merancang strategi mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang. Manfaat dan selanjutnya ada manfaat keterbatasan. Rencana strategi kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan, alat pengembangan manajemen, mekanisme untuk memaksa manajemen agar memiliki jangka panjang, dan alat untuk mengajarkan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan. Yang selanjutnya ada Whittaker Model of Strategic Management. Yang pertama, visi organisasi. Visi merencanakan masa depan perusahaan untuk 3-10 tahun ke depan, yang merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian di kesuksesan jangka panjang. Yang kedua ada misi organisasi sebagaimana yang dikutip dari Peter Drucker misi organisasi sebagaimana yang dikutipkan dari Peter Drucker. Untuk merumuskan misi organisasi harus mengajukan pertanyaan, dalam bisnis apa kita berada atau seharusnya ada. Analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama, lingkungan internal. Teori analisis lingkungan internal berfokus pada evaluasi faktor internal yang mempengaruhi kinerja dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Strategisnya, salah satu pendekatan utama dalam analisis lingkungan internal adalah analisis sumber daya dan kapabilitas yang dikenal sebagai resource based view atau RBV. Yang kedua, lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dalam manajemen strategis berfokus pada pemahaman faktor-faktor luar dalam mempengaruhi operasi dalam keputusan perusahaan. Yang ketiga, analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis pemasaran yang dilakukan dengan cara mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness atau peluang, opportunity, dan ancaman threat. Kesimpulan, perencanaan
Kesimpulan dari materi tersebut ialah perencanaan strategis tidak hanya merupakan aktivitas untuk menentukan rencana masa depan, tetapi juga sebagai proses melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal organisasi. Melalui analisis SWOT, Balanced Scorecard maupun model lainnya, organisasi dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta mengantisipasi peluang dan ancaman di pasar. Materi yang kelima adalah mendesain teknik pengukuran kinerja. Pendekatan dalam mendesain teknik pengukuran kinerja harus mempertimbangkan aspek mulai dari strategi organisasi, karakteristik industri, hingga budaya kerja yang berlaku dalam konteks ini. Desain pengukuran kinerja harus bermula dari pemahaman mendalam terhadap tujuan strategi organisasi. Teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja. Teknik tindak lanjut dalam pengukuran kinerja adalah menganalisis hasil evaluasi untuk menentukan berbagai perbaikan dan prioritaskan tindakan. Tindak lanjut dalam pengukuran kinerja bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Manfaat tindak lanjut membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya peningkatan produktivitas. Selanjutnya, pendekatan, sasaran, dan metode evaluasi kinerja. Penetapan sasaran evaluasi kinerja yang dapat merupakan komponen penting menentukan arah dan fokus proses evaluasi sasaran. Evaluasi idealnya mengacu pada prinsip SMART atau Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound untuk memastikan kejelasan dan tercapaiannya. Teknik memaksimalkan kinerja. Teknik memaksimalkan kinerja berfokus pada pembangunan keselarasan tujuan dan komunikasi yang efektif, implementasi sistem kerja kolaboratif yang didukung oleh teknologi dan protokol komunikasi yang jelas menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja tim. Performance, integritas berbagai elemen. Performance management menjadi imperatif untuk menciptakan sistem pengelolaan kinerja dan koheren dan pengelolaan kinerja yang berdampak optimal. Fragmentasi antar komponen manajemen kinerja sering kali menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan nilai dari investasi organisasi pada proses pengelolaan kinerja. Kesimpulan dari materi tersebut ialah sistem pengukuran dan optimalisasi kinerja merupakan komponen fundamental dalam arsitektur manajemen organisasi modern yang efektif. Teknik tingkat lanjut yang optimal memerlukan komunikasi efektif dan sistem umpan balik konstruktif. Pendekatan evaluasi kinerja yang tepat cenderung bersifat multinasional. Rencana perbaikan kinerja yang sistematis membutuhkan analisis akar masalah dan keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Teknik memaksimalkan kinerja perlu mengintegritaskan aspek individu, tim, dan organisasi, sementara integritas elemen performance management menjadi kunci dalam membangun sistem pengelolaan kinerja yang koheren dan berdampak optimal. Yang keenam adalah teknik, strategi, dan analisis kebutuhan kompetensi. Mengembangkan kompetensi soft skill dan hard skill dalam kompetensi, identifikasi kompetensi aparatur, faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi, manajemen kinerja, teknik, strategi, dan analisa kebutuhan kompetensi dalam era globalisasi dan transformasi digital yang terus berkembang. Organisasi dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang tidak hanya andal, tetapi juga adaptif dan komponen. Teknik dan strategi analisis kebutuhan kompetensi observasi langsung membantu melihat kinerja karyawan secara langsung untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang perlu ditingkatkan. Kuesioner dan wawancara mengumpulkan data dari karyawan mengenai keterampilan, kebutuhan, pelatihan, dan area yang diminati melalui survei tekstur, terstruktur, dan interaksi langsung. Selanjutnya, analisis tugas dan kesenjangan.
memeriksa tugas-tugas yang dibebankan pada posisi tertentu dan membandingkan kompetensi yang ada dengan kompetensi ideal. Skill dan hard skill dalam kompetensi. Hard skill merupakan keterampilan teknis yang melekat atau dibutuhkan untuk profesi tertentu, menunjukkan seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik, sedangkan soft skill dibagi menjadi intrapersonal skill atau kompetensi kepribadian dan interpersonal skill atau kompetensi sosial yang sama pentingnya dengan hard skill. Identifikasi kompetensi aparatur identifikasi sipil negara atau ASN adalah proses untuk menentukan dan memahami kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan ASN untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Proses ini penting untuk memastikan ASN memiliki kemampuan yang relevan dengan jabatan yang diemban dan untuk pengembangan karir mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi seseorang sangat beragam. Untuk kompetensi lunak, indikator terkuat adalah komitmen individu dalam mencapai tujuan hidup, penegakan aturan disiplin dalam keluarga, peran aktif dalam pergaulan sosial, serta keberadaan dan mutu kantor dalam kehidupan. Sedangkan untuk kompetensi keras, faktor yang paling berpengaruh adalah pemahaman akan uraian kerja, serta pengalaman kerja yang relevan. Pemahaman akan faktor-faktor ini penting untuk mengembangkan strategi peningkatan kompetensi yang efektif. Kesimpulan, analisis kebutuhan kompetensi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengembangan SDM. Melalui berbagai teknik seperti observasi, kuesioner, dan analisis kesenjangan, organisasi dapat mengidentifikasi kekurangan kompetensi karyawan serta merancang pelatihan yang efektif.